Halo, perkenalkan nama saya Diamir Akbar KC dengan NIM 16624 120. Perkenalkan, nama saya Mujahid Panduka Dilan dengan NIM 16624102. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ran Farezi dengan NIM 166241112. Perkenalkan, saya Ahmad Hafiz Al-Kirom dengan NIM 16624 106. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Rizky Sugeng Ramadan dengan NIM 16624 103. Dan terakhir, saya Muhammad Enfi Nadir dengan NIM 16624 121. Dan pada kali ini kita bakal menjelaskan tentang proyek mini matematika dengan kode 1101. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kira-kira jika ada sebuah persimpangan dengan lebar dan panjang 1:1, apakah sebuah benda satu dimensi bisa masuk seperti ranting? Atau mungkin benda dua dimensi yang memiliki lebar seperti sofa dengan panjang 2,8 dan lebar 0,6? Gak tau, pusing. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ran Farezi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai RPL matematika ya. Solusinya itu bagian C, tapi saya juga akan menjelaskan bagian A dan B karena akan ada saling sangkut pautnya ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu soalnya ya. Sebuah batang melewati pipa ya atau lorong dengan lebar 1 meter ya, ini bagian vertikalnya, dan lorong horizontal itu punya lebar B yang lebarnya juga 1 meter sama ya. Nah, kita cari panjang yang maksimal dari batang tersebut supaya bisa melewati sambungan dua lorong ini yang lebarnya 90 derajat ya. Baik, kita pertama definisikan dulu bahwa panjang maksimal batangnya itu panjang total ya. Itu panjang 1 yang ada di bagian vertikal ini dan panjang 2 yang ada pada bagian lorong horizontal ini. Jadi ini dua-duanya sama panjang ya, karena pada bagian ini dan ini membentuk panjang yang sama ya saat belokan yang tepat gitu ya. Tepat. Nah, kita cari sudutnya dulu ini ya. Berapa? Baik, kita definisikan dulu bahwa theta yang dibuat di sini itu sama besar ya, karena pada saat melewati ini panjangnya sama besar ya. Jadi pertama kita tulis sin theta itu sama dengan B per P2 ya, dan cos theta itu sama dengan A per P1 ya. Nah, kita tulis P totalnya kan ini sama dengan P1 tambah P2, dan dengan P1, P2 dan P1 pada bagian ini kita masing-masing kita masukkan. Jadi B sama B per sin theta ditambah A per cos theta ya, itu sama dengan P total. Nah, untuk mencari panjang maksimum, P total diturunkan sehingga mendapatkan titik kritis ya. Nah, kita turunkan P2 sama dengan B per sin theta itu sama dengan P2 aksen sama dengan min B cos theta sin kuadrat theta ya. Dan P1 kita turunkan, P1 sama dengan A per cos theta itu P1 aksennya sama dengan A sin theta cos kuadrat theta ya. Sehingga kita dapatkan P aksen totalnya itu sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Nah, kita masukkan dari hasil yang sudah kita hitung tadi. Nah, titik kritis ini kita dapatkan dari turunan fungsi ini P total sama dengan 0 ya, sehingga P aksen totalnya sama dengan 0 kita masukkan. Nah, kita samakan penyebutnya ya, sehingga hasilnya ini A sin pangkat 3 theta dikurangi B cos pangkat 3 theta itu per cos kuadrat theta dikali sin kuadrat theta itu sama dengan 0. Nah, kita dapat ketahui bahwa dari hasil di atas ini pembilangnya ini menghasilkan 0 ya. Karena bila penyebutnya yang menghasilkan 0, ya hasilnya nggak akan terdefinisi, nggak akan sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa tulis A sin pangkat 3 theta dikurangi B cos pangkat 3 theta sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas, sin pangkat 3 theta sama dengan cos pangkat 3 theta ya. Kita bisa tulis A sin pangkat 3 theta dikurangi B cos pangkat 3 theta itu sama dengan 0. Nah, kita samakan, kita pindah ruas, jadi A sin pangkat 3 theta sama dengan B cos pangkat 3 theta ya. Nah, karena sin pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta itu sama dengan B per A, kita tahu bahwa B sama dengan A ya. Sehingga B per A karena sama itu sama dengan 1 ya. Nah, kemudian sin per cos itu kan sama dengan tan, jadi kita bisa tulis tan pangkat 3 theta itu sama dengan 1 ya. Tan, kemudian kita akarkan, tan theta sama dengan 3 akar 1 ya, sama dengan 1, sehingga theta-nya sama dengan 45 derajat. Nah, setelah kita dapat sudutnya ini, kita dapat menghitung P totalnya. Kita ambil lagi bagian atas tadi. Nah, kan sin theta sama dengan B per P2, cos theta sama dengan A per P1 ya. Nah, kita bisa masukkan, karena kita sudah ketahui nilai-nilainya, P total sama dengan B dan A-nya ini 1 meter ya, kita tulis 1. Jadi 1 per sin theta-nya ini tadi 45 derajat ditambah 1 per cos 45 derajat ya. Hasilnya 1 per 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 1 per 2 akar 2. Kita hitung, kita sederhanakan ya, sehingga hasilnya nanti akar 2 ditambah akar 2 ya, sama dengan 2 akar 2, atau
hasilnya kurang lebih itu 2,828 ya meter. Selanjutnya itu bagian C ya, kalau kita bagian C dulu. Nah, kita kan tadi sudah mengerjakan batang ya, batang yang bisa dibilang lebarnya hampir mendekati 0 ya, sehingga kita tidak anggap yang melewati lorong yang lebarnya 1 meter dan 1 meter ini ya, yang di dalam hal ini, sehingga kita dapat gambar bahwa belokannya nanti akan seperti ini ya. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa masih ada sisa-sisa soal sebelumnya, itu yang ini, batang ini ya, sama seperti ini, tapi batang ini lebih pendek ya, nanti yang kita cari ini F3, karena ada lebarnya ya, jadi kita tidak bisa sepanjang batang sebelumnya yang enggak ada lebarnya ini, sehingga kita dapat mencari ini ya, kita cari F3 ini dengan cara P total ya, P total dari yang ini dikurangi F1 dan dikurangi F2 ya, sehingga dapat nanti F3 ya. Nah, kalau kita lihat ini kita bisa cari dengan cara geometri ya, trigonometri itu dengan cara kita cari tahu dulu sudut di sini ya, kan kita tadi sudah dapat sudutnya, itu sudutnya 45 derajat ya, karena ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sehingga kita bisa dapatkan theta 2 ini, itu theta 2 nya sama dengan 45 derajat ya. Nah, kemudian karena ini juga sama membentuk dua segitiga yang sama, jadi kita anggap theta 2 dan theta 2 di sini itu sama besarnya ya. Kemudian kita bisa cari ini dengan cara tan theta ya, itu kan tan depan per samping ya, sehingga kita bisa dapatkan tan theta 2 ini sama dengan C per F ya. Jadi kita tulis tan theta 2 sama dengan C per F 1. Dan kita sudah tahu ya, theta 2 nya ini hasilnya 45 derajat, dan C ini lebarnya ini 0,6 meter ya, sehingga tan 45 derajat sama dengan 0,6 per F1, F1 nya nanti kita dapat 0,6 ya. Karena F1 sama dengan F2, jadi kita bisa tulis juga bahwa F2 sama dengan 0,6 ya. Nah, kita cari F3 nya ini, dari F3 ini dari P total dikurangi F1 dikurangi F2 ya, sehingga kita tulis F3 sama dengan P total dikurangi F1 dikurangi F2, F3 nya ini sama dengan 2,82 dikurangi 0,6 dikurangi 0,6, hasilnya 1,628 meter ya, sehingga panjang maksimal sofanya segini. Nah, kita juga dapat menjawab yang pada RPL poin B ya. Pada RPL poin B ya, panjang sofa yang ditanyakan itu adalah 2,8 meter dan lebarnya 0,6 meter ya. Dari perhitungan ini saja, yang lebarnya juga 0,6 meter, didapat panjang maksimalnya adalah 1,628 meter ya. Jauh lebih pendek daripada 2,8 meter ya, sehingga jelas bahwa sofa yang pada poin B yang panjangnya 2,8 meter tidak dapat melewati belokan siku-siku dari lorong yang kedua panjangnya itu 1 meter tersebut ya. Oke, saya sebagai kameramen. Saya Hafiz, saya akan menjelaskan protokol yang kita akan kita gunakan. Yang pertama ada lorong dengan lebar 1 meter, kita membuatnya dengan skala 1:10 sehingga lebarnya menjadi 10 cm. Dan batang pada soal A, berdasarkan hasil perhitungan, kami mendapatkan batang panjang yang dapat melewati belokan ini, yaitu sebesar 2,82 meter. Sehingga di sini menjadi 28,2 cm. Dan sofa pada soal B berukuran 2,8 kali 0,6 meter. Sini kami membuatnya menjadi 28 cm dan 6 cm. Perkenalkan, nama saya Dian Akbar dengan NIM 166. Pada percobaan kali ini kita mencari panjang maksimal dari sebuah garis yang supaya dia bisa melewati Pegasus yang memiliki lebar 1 meter dan juga 1 meter. Kita bisa menggunakan dua segitiga. Hingga setelah dilakukan perhitungan akan diperoleh nilai theta sebesar 45 derajat. Saya menjadi pandu keadilan akan menjelaskan poin B. Apakah sofa berukuran 2,8 kali 0,6 dapat melewati lorong tersebut? Setelah dilakukan secara praktek, didapat kesimpulan bahwa sofa tersebut tidak dapat melewati. Halo, saya Muhammad Farezi. Di sini saya akan menjelaskan poin C dari RPL Matematika. Dari perhitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, didapat panjang maksimal dari sofa dengan lebar 0,6 meter adalah 1,628 meter. Dan di sini saya akan mencobakan sofa ini untuk berbelok pada belokan 90 derajat ini. Setelah mempelajari kasus dan cara penghitungan tadi, kita bisa dapat beberapa manfaat yang praktis dan relevan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, membantu perencanaan ruang dan desain dengan memahami batasan dimensi, dan juga kita dapat lebih baik merencanakan sebuah tata ruang dalam rumah ataupun tempat kerja, termasuk memasang furnitur ataupun barang besar masuk dalam lorong. Hal yang kedua, itu ada efisiensi dalam logistik dan transportasi. Pengetahuan ini sangat berguna dalam memindahkan barang besar seperti sofa dan batang besi yang telah bisa kita lakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari kerusakan yang dapat terjadi. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah mengasah kemampuan problem solving dengan pendekatan matematis seperti melatih pola pikir kita dan terstruktur dan terapkan dalam menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari seperti mengatur ruang dan merencanakan solusi yang kreatif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.